Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong dituntut 7 tahun penjara. Tuntutan itu dibacakan penuntut umum pada sidang tuntutan kasus dugaan korupsi impor gula pada Jumat 4 Juli 2025. Selain itu, Tom Lembong juga dituntut membayar denda sebesar 750 juta rupiah. Untuk informasi lebih lengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Fahmi dan halo rekan Fahmi, silakan dengan laporan lengkap Anda. Ya, halo rekan Mei dan rekan Tribunnews dimanapun berada. Benar sekali pada hari ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menggelar sidang lanjutan kasus korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016 yang dimana menjerat mantan Menteri Perdagangan yakni Thomas Trikasih Lembong alias Tom Lembong. Adapun dalam sidang hari ini, jaksa penuntut umum membacakan tuntutan terhadap Tom Lembong dalam sidang kasus importasi gula ini. Dan dalam putusannya atau dalam tuntutannya, maksud saya, jaksa penuntut umum dari Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat menuntut Tom Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun begitu. Dan dalam amar tuntutannya juga bahwa jaksa penuntut umum menyatakan Tom Lembong dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan terlibat dalam korupsi importasi gula di Kementerian Perdagangan periode 2015-2016. Alhasil, jaksa pun meminta agar majelis hakim nantinya memutuskan agar memvonis Tom Lembong dengan pidana penjara selama 7 tahun sesuai dengan tuntutan mereka. Dan selain dituntut pidana badan selama 7 tahun, jaksa penuntut umum juga menjatuhkan Thomas Trikasih Lembong dengan pidana denda sebesar 750 juta rupiah, yang dimana jaksa mengatakan bahwa apabila nantinya Tom Lembong tidak mampu membayar denda tersebut, maka hukumannya akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan begitu apabila nantinya Tom Lembong tidak membayar denda sebesar 750 juta rupiah. Dan selanjutnya usai sidang pembacaan tuntutan ini, nantinya Tom Lembong akan menyampaikan pledoi atau nota pembelaannya usai dijatuhi tuntutan selama 7 tahun penjara dan denda 750 juta rupiah. Jadi demikian, Mei dan rekan Tribunnews yang bisa saya laporkan langsung dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali ke studio. Terima kasih rekan Fahmi Ramadan atas laporan lengkap Anda. Selamat kembali bertugas. Thomas Trikasih Lembong oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 tahun. Dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. 3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Thomas Trikasih Lembong sejumlah 750 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Supaya majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili untuk memutus 1. Menyatakan terdakwa Thomas Trikasih Lembong telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP sebagaimana dalam menanggapi aspek yuridis dan aspek teknis hukum. Saya akan mengupayakan sebaik mungkin menanggapi dari cerita saya ya sebagai seorang kebijakan seorang polisi major saat itu ya sebagai seorang penanggung jawab perumusan pelaksanaan pengendalian kebijakan salah ini bahan pangan khususnya gula dan ya bagi saya sih sederhana ya. Kita dari awal kita selalu mendasarkan semua keterangan atas data, fakta, realita yang ya, kita akan terus diterapkan secara konsisten
sampai akhir proses. Ya, tidak lebih tidak kurang dari itu. Fakta-fakta pada kita tetap juga. Tapi sekali lagi lebih dari satu pandang suasana kebijakan satu. Keputusan-keputusan yang diambil oleh kami, Menteri Bidang Perekonomian, secara bersama, secara akan merenteng, secara konsultatif, secara transparan, dan mengenai mungkin pandangan saya terhadap beberapa keterangan saksi dan ahli. Jadi persidangan Kejaksaan Agung mau mengabaikan bahwa keterangan saksi dan ahli tersebut pernah terjadi. Saya tidak akan melakukan yang sama. Saya penuh rasa syukur, rasa hormat, saksi menghargai para saksi-saksi yang memberikan keterangan yang benar dan waktu dalam masyarakat akan memberikan saksi dan mengatakan semua tuduhan penuntut dari penyidik dari penuntut kami akan tetap profesional. Sudah kecewa bahwa Kejaksaan Agung Republik Indonesia tidak sanggup profesional. Sejauh mungkin sendiri. Lain sekali lagi bahwa Fato menilai Kejaksaan Agung tidak profesional. Saya kira sangat jelas ya, tidak ada kegeseran, tidak ada penyesuaian sedikit pun ya. Sampai dengan kepolisian tidak ada penyesuaian, padahal sidang sudah berhenti beberapa dengan dakwaan sudah dipatahkan dalam tuntutan seolah-olah keterangan yang tidak pernah terjadi. KTP masih kita sidang ini masih sidang itu dan selalu ada dan kita digital tidak peduli kita bikin ke abadi Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.